Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Bali. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia siap menyelenggarakan KTT G20 yang dihadiri sebanyak 17 kepala negara. TNI menyiagakan 13 kapal perang atau KRI di Bali untuk mengamankan puncak KTT G20 di Nusa Dua Badung. KTT G20 membawa berkah bagi pembuat penjor di Desa Kelan, Kabupaten Badung. Menjelang puncak KTT G20, pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali mematangkan skema penyambutan kedatangan para delegasi dan kepala negara. Jadwal kedatangan penumpang yang bersama dengan kedatangan tamu negara telah disesuaikan jadwal dan penanganannya. 10 kepala negara telah tiba di Bali pada hari Minggu lalu. Disusul 28 kepala negara tiba pada Senin kemarin dan 15 tamu negara tiba pada hari ini. Saya dapat sampaikan ada sekitar 10 kepala negara, bukan kepala negara, artinya 10 kepala negara dan lembaga yang hadir di sini. Saya mohon maaf karena ini adalah informasi terbatas ya, jadi saya tidak bisa menyebutkan siapa saja, saya tidak bisa menyebutkan jam berapanya ya yang akan hadir di sini. Jadi itu, dan besok rencana ada 28 kepala negara ataupun kepala lembaga yang akan hadir terkait dengan G20. Sama, saya tidak bisa menyebutkan siapa saja, kemudian jam berapanya, parkir di mana bahkan saya juga karena ini terkait dengan keamanan. Dan hari selanjutnya masih akan datang kurang lebih sekitar 15 lagi kepala negara dan lembaga yang akan hadir sini. Nah, terkait dengan pengaturan untuk domestik ataupun international flight ya yang reguler, ini kita sesuaikan ya karena ada beberapa memang yang bertepatan datangnya dengan kepala negara tersebut ya dengan VVIP tersebut, sehingga harus kita retime, kita schedulekan. Hingga saat ini belum ada pembatalan penerbangan dan penurunan jumlah penumpang yang tiba di Bandara Ngurah Rai. Pihak maskapai telah menyesuaikan jadwal penerbangan komersial dengan jadwal kedatangan tamu negara. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Menjelang puncak KTT G20, Satuan Pol Airut Polres Jembrana menggelar patroli laut di perairan Selat Bali. Patroli dilakukan petugas selama 24 jam. Tidak hanya memantau kapal penumpang di Selat Bali, petugas juga memeriksa perahu tradisional milik nelayan. Jadi rutin melaksanakan kegiatan patroli terkait dengan pelaksanaan KTT G20. Jadi untuk menciptakan suasana yang kondusif di seputaran pelabuhan dan dermaga Gilimanuk. Ya. Artinya selain di Selat Bali sendiri dan fokus pengamanan di beberapa pelabuhan tradisional seperti apa? Ya, baik. Untuk yang terpusat pelabuhan pengamanan pelabuhan terpusat di Gilimanuk yang terdiri dari 200 personil. Selain itu ada pengamanan di pelabuhan tradisional, jalur-jalur pelabuhan tikus. Khusus di Jembrana ada kurang lebih 14 pelabuhan tradisional. Ya. Satuan Pol Airut Polres Jembrana juga menerjunkan puluhan personelnya untuk berjaga di pelabuhan Gilimanuk. Dengan ketatnya pengamanan di Selat Bali, pelaksanaan KTT G20 di Nusa Dua Badung diharapkan bisa berjalan aman dan lancar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana, Bali.
dan umat kami. TNI menyiagakan 13 kapal perang atau KRI di Bali untuk mengamankan puncak KTT G20 di Nusa Dua Badung. KRI Fathaillah 361 adalah salah satu kapal perang yang ikut terlibat dalam pengamanan KTT G20. KRI Fathaillah 361 yang berlabuh di Pelabuhan Tanah Ampo, Karangasem, merupakan jenis kapal perusak yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Kapal perang ini memiliki awak sebanyak 118 personel TNI Angkatan Laut. KRI Fathaillah bersama KRI lainnya akan mengawasi aktivitas seluruh kapal laut yang melintasi wilayah perairan Bali, termasuk Karangasem. Dalam rangka pengamanan G20, KTT G20 di Bali, kemudian kita di bawah Satgaslah, yaitu dan Satgaslah Panglima Kormada II. Kita berada di sini tidak hanya sendirian, masih banyak KRI-KRI yang akan ikut terlibat dalam pengamanan G20 ini. Nanti kita akan mengamankan Alki kan di sini di depan Karangasem sini. Ya, tugas kami salah satunya Fathaillah yaitu mengamankan wilayah Alki 2 ini yang cukup ramai. Jadi segala yang keluar masuk di Alki 2 akan kita hailing, istilahnya hailing itu meminta informasi, terus menyatakan bahwa kita sedang pengamanan, kita nyatakan security, kita nyatakan kita sedang mengadakan pengamanan di sini dalam rangka G20. Berarti ada pembatasan juga kapal-kapal yang melintas dan ya? Secara umum tidak ada yang dibatasi karena ini Alki. Alki kita menggunakan aturan lintas Alki yaitu terus menerus, kemudian tidak boleh berhenti, tetap di jalur Alki. Nah, kita sudah diatur dalam UNCLOS juga ada aturan internasional. Kapal buatan Belanda tahun 1979 ini sudah dilengkapi teknologi dan persenjataan modern, sistem radar canggih, serta peralatan lainnya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.